apa kabar semua? Saya ada di Taman Budaya bersama kurator saya, Suprapto. Ini tempat bagus buat olahraga, buat nongki-nongki, hengki-hengki, hongki-hongki, nongki-nongki, jalan-jalan. Yang merasa pernah jadi atlet, nah silakan main kuda lumping di sini. Main kuda lumping. Oh, lihat tuh taman di sana tuh, cantik ya. Nah, pegunungan. Nah, wisata pegunungan. Happy apa ya? Happy Monday. Selamat berbahagia di hari Senin, mengawali apa? Kerjaan ya? Iya. Di hari Senin. Nih, tokonya di sini. Yang masuk kerja sudah beraktivitas kerja. Kalau saya dengan Ibu Ratu sedang nongki-nongki jalan-jalan pagi di lingkungan sekitar sini. Ya. Oke. Kasih lihat dulu di sini. Ini. Nah. Sini tempat jalan. Anjing. Dan lain-lain. Tempat kafe. Ini kan bisa juga buat tempat teater sini ya. Ya. Oh, masuknya dari mana tuh? Oh, dari sini. Iya, boleh. Masih ke sini kan? Iya, boleh. Sisa nari di sini kita lihat tuh. Ya gitu. Bagus ya. It's a sunny day. Oke. Teh botol, apapun makanannya, minumannya. Teh botol sosro. Nah, ini restorannya tipe apa? Model-model style desain buildingnya itu modern minimalis. Look at, almost kebanyakan, hampir kebanyakan kaca-kaca gedung-gedungnya kan? Ya. Iya. Terus ya simple. Kalau dibilang ini modelnya arsitek postmodern ya. Untuk tema di Taman Budaya Sentul ini lebih kontekstual, tapi dia lebih postmodern. Ada dari gedung-gedung ini kan modelnya, desainnya hampir sama semua gitu. Ini ada bentuk kubah. Tapi tetap dengan penghijauannya, Iya. dengan tanaman. Yang namanya arsitektur kontekstual itu dimana bangunan itu menyatu dengan alam di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan, tanaman, dengan manusianya, welcome gitu, no limited, tanpa batas. Jadi nggak ada pagar kan, nggak ada. Jadi ruang membatasi. terbuka ke alam. Ruang terbuka ke alam. Hanya membatasi itu kayak selasar gini, apa namanya, road jalan-jalan untuk olahraga kan, batu-batu tuh untuk
para olahraga yang buat kaki sehat gitu. Ya, Iya. itu namanya di sini cenderung arsitektur modern atau postmodern, minimalis. Gitu. Jadi keindahannya tetap, Keindahannya tetap maka tidak membosankan. Tidak di sini membosankan. malah Jadi meskipun ada bangunan, tapi dia tetap asri. tetap asli dan melakukan penyerapan, jadi nggak menyebabkan banjir gitu. Jadi misalnya dari 100% lahan itu kan yang terbangun hanya 60%, 40% kebanyakan lahan kontekstual, kebanyakan penghijauan, taman dan lain-lain. Jadi nggak bikin longsor, nggak bikin banjir. Kalau penyerapan ini banyak, insya Allah gitu. Terus adem juga ya, Adem. mencegah polusi. Pohon-pohon kayak gini nih mencegah polusi, meminimalis karbon monoksida, karbon dioksida gitu. Jadi semua lengkap ada. Semuanya lengkap. Dari pohon kita dapat oksigen yang cukup gitu kan, hirup udara segar, dan kita mau olahraga juga. Tetap bersahabat dengan alam. Maunya kan konteks bikin kota begini kan tertata gitu ya, tanpa menghilangkan pemukiman, tanpa menghilangkan area untuk olahraga, area untuk masyarakat. Itu nemu duit 1.000. Ada rezeki 1.000. Look at, nah kita dapat 1.000. Berarti sama Angin alam membawa 1.000 rupiah or 1.000 US dollar ini. berarti alam mendukung. Alam mendukung. Ini simbolnya. Pagi-pagi udah dapat rezeki 1.000. Oh my god. Jadi anginnya tuh ke sini seret. Jadi Tadi uang. Tadi masa di sana nggak ada uang ya? Nggak ada. Kirain saya itu daun Ada yang sampah. lempar. Kok 1.000 gitu. Iya, nggak kelihatan. Ada yang lempar tadi gitu ya? Iya, angin Anginnya. angin yang lempar. Berapa uang? Nih, keberuntungan Anda. Enggak. Itu berarti keberuntungannya Bunda. Orang tiba-tiba ada di sini, datang dari mana nih uang? itu berarti Bunda. Gitu. 100.000. 1.000 simbolnya 1.000 dulu nih. 1.000 apa dulu? 1.000 jadi 1.000 satu-satunya. Ibu Sarina 2 nih only. Ya. Jadi konsep kota itu ya kayak gini. Ramah lingkungan, banyak hutan, banyak kota, ya hutan kota lah gitu kan. Nanti kan ke depan nih rencananya sih Ibu Sarina mau ini nih mulai proyek yang Jawa Barat dan sekitarnya itu Smart City. Smart City. Berkolaborasi dengan Jerman ya. Iya, kolaborasi dengan pihak Jerman, tapi kita berarti tenaga ahli, desainer, terus material bangunan itu atau bahan-bahan yang terkait untuk pabrik industri dan lain-lain itu semua harus berada harus orang Indonesia. Harus orang Indonesia pekerjanya. Pekerjanya nggak Meskipun boleh orang kita luar negeri. bekerja sama dengan Jerman. Kalau Jerman itu kita ngambil konsultan, dia sebagai konsultannya, Konsultan. ya kan, sebagai ya konsultan itu kan desainer, di developer, tapi berarti menkonnya, kotak-kotaknya itu dan pekerja-pekerjanya asli harus orang Indonesia. Jadi Karena kita ramah. karena Ibu Ratu kan memang mau mengembalikan mensejahterakan, jadi mengembalikan perekonomian. Ya, dengan penataan smart city ini kan otomatis di situ ada penduduk, ada penataan, pasti ada perekonomian ya. Di mana situ ada penduduk, pasti ada perekonomian, pertumbuhan ekonomi juga bertambah, dan pendapatan atau penghasilan masyarakat kan meningkat ya. Pendapatan per kapita otomatis meningkat. Jadi smart city ini ya jangan dianggap negatif ya. Jangan dianggap Nggak negatif. semuanya negatif. Investor itu
kotor di satu. Sana tapi sana nanti ada apa itu? Ini basket, sebelah sana lapang bola. Yang dekat lapangan bola aja bunda. Lapang bola panas itu. Gak ada yang pohon adem-adem. Ya adem sini. Ini kotor belum satu. Ini juga ada di sini. Tidak ada bagus. Kalau di sana nggak terbuka. Kurang terbuka kalau di sini. Itu tuh sana. Cari aja tempat. bagusan Qatar ya Bu Ari ya? Bagusan Qatar sama. Oh, jauh. Tapi kan bangunan orang, kalau ini dari alam. Iya, kalau sana bangunan banyak bangunan ya. Bangunan dibikin orang, pantai dibikin orang, pohon dibikin orang, pulau dibikin orang. Oh, kadang-kadang pohon ya. Duduk situ tuh ada tuh. Nah, yang di sana. Atau kita masuk ke lapangan bola bisa? Bola dikunci. Kalau bola, enak nih. Dikunci, nggak boleh. Apa? Nah, sini aja. Ini lama-kelamaan panas. Nggak apa-apa, kan belum panas. 10 menit cukup. Pindah lagi. Ya. Nanti kita lanjut pembahasan di apa ya? Oh ya tadi tentang smart city ya. Ya. Tentang investor. Tentang kan gini, kita juga kan mau ngadain mau investasi PT saya atau bekerjasama juga dengan Yayasan Ratu Sarina Soekarno mengadakan kerjasama dengan pihak Jerman, pihak asing gitu ya. Kalau pihak Jerman tuh sebagai ini aja, konsultan aja, konsultan pembangunan untuk proyek smart city yang ada di daerah sekitar Jawa Barat. Jadi sekitar Jawa Barat itu nanti kita ya kayak semacam ini taman budaya ya. Jadi dibuat hutan kota atau kota yang ramah lingkungan atau kota yang menyatu dengan Alam terbuka. Atau disebut kalau di dunia arsitektur itu disebut arsitektur kontekstual, arsitektur eco green gitu kan. Jadi investasi ini bersifat integratif, terpadu, di mana menghubungkan satu sama lain antara perumahan, bandara, sekolah, kantor dan lain-lain gitu kan. Jadi nanti di Jawa Barat ini tertata gitu dengan rapi ya, seperti kota Jakarta lah pada umumnya gitu ya. Tapi kan kota Jakarta itu strategis. Kalau kota Jakarta kan minim penghijauan gitu ya. Nah, kita gersang malah. gersang gitu kan. Nah, kita itu bikin pembangunan yang smart city itu dengan perumahan yang ramah lingkungan, pelestarian lingkungan, banyak penyerapan. Jadi pembangunan itu tidak sekedar pembangunan yang tidak manusiawi dan tidak ramah lingkungan ya. Integratif lah ya, terpadu, semuanya terkoneksi tanpa meninggalkan ekosistem lingkungan. Banyak penghijauan kan, banyak pohon-pohon itu kan beda ya dengan Jakarta. Kalau enggaknya rawan banjir, laut lagi. Iya, 100% itu pembangunan itu kan ya 60% dibangun, 40%-nya
untuk penghijauan atau sebaliknya gitu ya, tergantung wilayahnya kan. Gitu. Kalau penghijauan itu kan penyerapan dari banjir. Nah, kalau apalagi kan di daerah Bandung, daerah Lembang atau apa kan ada juga wilayah banjir ya. Nah, aturan pembangunan di wilayah tertentu di dataran tinggi itu harus mengikuti aturan supaya tidak menyebabkan longsor, banjir, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Dan juga kita dari Smart City ini kan ada pembangunan untuk pabrik seperti industri ya, seperti mobil listrik, kapal aircraft gitu kan, dengan biofuel, aircraft maksudnya kapal terbang dengan biofuel gitu kan. BBM-nya juga, bahan bakarnya juga ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan. dan lain-lain. Pokoknya nanti konsep itu sudah rapi tertata gitu kan, investornya dari Ibu Sarina. Tapi investasi ini memang sifatnya ya jujur aja, dana ini kan dari dana titipan para raja-raja terdahulu ya, para kerajaan-kerajaan terdahulu. Kita mengelolanya untuk kepentingan humanitarian, untuk kemanusiaan, untuk conservation, untuk pelestarian lingkungan, terus juga untuk ekosistem kita stabil, terus untuk eco-green ya, untuk penghijauan supaya tidak terjadi banyak polusi dan efek rumah kaca ya. Setelah kita dana-dana ini, investasi ini untuk kebutuhan itu, untuk kebutuhan masyarakat. Jadi Smart City beda dengan yang mungkin kasus yang di Rempang itu ya, Bang City ya. Mungkin karena tidak kurang mendekati masyarakat, mungkin kurang komunikasi dengan masyarakat bisa jadi. Jadi udah sosialisasi dengan masyarakat, cuman mungkin ada efek-efek gangguan sosial gitu. Misalnya ada satu atau dua orang yang memprovokasi, jadi begitu kejadiannya. Saya rasa kalau untuk Smart City, untuk buat kota terpadu itu harus sosialisasinya diperkencang gitu, tidak 1-2 tahun gitu kan, untuk masyarakat. Bagaimana benefitnya, kerugiannya untuk masyarakat gitu kan. Masyarakat itu harus mendapatkan tempat tinggal layak, pengganti gitu kan, tempat layak. Mungkin bisa jadi masyarakat tuh ada di dalamnya, di dalam perumahan tersebut gitu ya, tempat layak, terus pekerjaan sama ya uang lah sebagai pengganti kerugian. Setidaknya kebutuhannya masyarakat terpenuhi. Masyarakat itu jangan digeser gitu, harusnya kalau uangnya cukup gitu, masyarakat itu jangan digeser, masyarakat harus ada di tempat itu gitu. Masyarakat di tempat ya kasih fasilitas perumahan untuk mereka, harusnya dibangun kebutuhan fasilitas itu harusnya. Ya nggak tahu lah kalau mungkin biayanya tidak memadai atau bagaimana. Kalau saya nanti konsepnya seperti itu, Smart City yang di daerah Jawa Barat dan sekitar. Jadi kita bikin perumahan yang khusus untuk perumahan penduduk, terus perumahan yang baru gitu lah, terus untuk integratif yang menyatukan antara perumahan putra daerah, perumahan pemukiman untuk masyarakat adat asli dan masyarakat baru supaya menyatu gitu. Ya, harus bikin konsep itu. Ya. Kalau enggak, sampai kapan tuh pisah-pisah status sosial, kesenjangan sosial gitu. Walaupun memang kalau secara ekonomi nggak bisa dong kita menyamaratakan ini ekonomi yang khusus di bawah ekonomi yang di atas. Itu rezeki orang kan beda-beda gitu kan. Tapi minimal kita tidak membedakan lokasi atau tempat gitu, sampai menyingkirkan mereka yang kalau aja gitu masyarakat. Kalau ada, jangan sampai menyingkirkan rakyat ya, rakyat akan memberontak. Kasihan, jangan. Ya, jadi konsep itu harus dipikirkan, karena ini kan kalau saya sih, menurut saya kayak Smart City atau kota terpadu, menciptakan penataan kota itu ya jangan lepaskan sistem humanitariannya, jangan lepaskan sisi kemanusiaannya sama sisi ekosistem lingkungan gitu, jangan dihilangkan ya. Terus jadi jangan
jangan negatif terhadap investor yang dipergerakkan oleh Ibu Ratu Sarina, karena beda dengan investor lain. Kalau Ibu Ratu Sarina sebagai investor itu kan karena induk, jadi untuk mengembalikan sumber daya alam dan perekonomian, ya untuk rakyat juga yang dikeluhkan rakyat itu kan pengangguran, mata pencarian, ya kan ini kan bagaimana agar rakyat ini bisa bekerja, tidak menganggur, perekonomiannya bisa didapat ya Bunda ya. Jadi kan biar sejahtera. Jadi tujuannya Mas untuk mensejahterakan. Jadi biar tidak ada lagi pengangguran lagi gitu kan. Iya. Dana dari gini ya. Kan Ratu Sarina Soekarno ini kan pemegang dana atau owner dari pemilik modal World Bank, World Bank, dan juga pemilik kolateral penuh UBS, Union Bank Switzerland. Jadi dana ini pun bukan untuk aksi gaya sombong-sombongan, tidak ke sana gitu arahnya. Karena saya mandat ya, amanat. Mungkin karena saya amanah jadi dipercaya oleh Insinyur Soekarno, yang kebetulan Insinyur Soekarno juga diamanatkan oleh para raja dan beliau juga raja gitu kan, untuk diamanatkan dana-dana ini gitu. Dan dana ini bukan hanya dari para raja tapi juga dari nabi-nabi terdahulu juga. Oh iya. Dari Nabi kembali ke Sulaiman. Setidaknya jangan kita ambil langsung kita ambil gitu. Jadi nyampe ke kuping kanan kita langsung telan mentah-mentah, jangan. Kita telusuri dulu ini Ibu Ratu Sarina ini tujuannya kemana dan siapa Ibu Ratu Sarina. Memang kita harus kembali ke sejarah zaman dulu, harus diperbaiki itu. Jadi tahu susunannya, terah-terahnya, oh ternyata begini gitu kan. Memang dari zamannya para nabi dan para raja-raja, prasasti dinasti. Jadi harta kekayaan dunia itu ya dari zamannya para nabi, leluhur ya, itu leluhur. Nah itu kan Soekarno itu kan disebut sebagai monetarian karena satu untuk semua gitu kan, monetarian, sistem keuangan satu untuk semua. Itu dan semua menjadi satu gitu. Itu kan dari beberapa kerajaan memilih salah satu dari 129 kerajaan di dunia itu memilih satu untuk sebagai pengelola, yaitu Soekarno sebagai pengelola. World Bank berdiri, IMF berdiri, Fed berdiri, gitu kan, dan lain-lain gitu. Bank Swiss juga berdiri, itu kan karena faktor itu tadi, pengelolaan atas aset kerajaan, gitu kan. Makanya setelah wafatnya Insinyur Soekarno ya penggantinya Ibu Sarina, gitu. Jadi Ibu Sarina ini pengemban amanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran dari dana-dana kerajaan sebelumnya, dari Nabi Yusuf, Nabi Daud dan Sulaiman dan sebagainya. Karena ini saya ada sejarahnya gitu, bukan asal bicara gitu kan. Jadi banyak orang bilang, kok masih muda tabungannya udah begitu gitu, udah unlimited gitu, saya udah banyak gitu kan. Loh, ini kan dimandatkan, saya dimandatkan, tapi tugas saya itu kan selama belum waktunya itu saya melakukan perputaran dari dana kerajaan itu diputar, mendapatkan laba, dividen dan lain-lain. Itu nanti kemudian labanya itu dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Jadi saya bertugas untuk di monetarian, untuk memutar keuangan gitu. Nah setelah ini beres dan udah waktunya untuk dinikmati hasil labanya, ya ini kita serahkan kepada bangsa gitu, kepada bangsa dan negara. Tapi untuk menyerahkan itu tidak semata-mata langsung begitu ya. Jadi bentuknya ya investasi gitu, ini sarinahnya gitu. Jadi saya investor yang tidak memikirkan benefit gitu. Saya yang penting tadi humanitarian, conservation, terus innovation, and then transformation to better transformation from the worst to the best, dari sangat buruk menjadi yang terbaik kita gitu, atau dari yang terbaik sekarang the better to the best gitu. Jadi kita diulang lagi aja. Jadi kalau untuk jangan
Kalau mendengar atau melihat itu jangan kita langsung ambil, langsung kita telan mentah-mentah ya Bunda Ratu. Jadi harus digali dulu, ini sosok Ibu Ratu Sarina ini siapa, kok saya lihat videonya dari keleluhuran itu memang harus kembali ke sejarah lagi ya Bunda ya. Iya, nggak bisa kita lepas dari leluhur lah, kita Iya, solusinya aja dari leluhur. Jadi darah daging tulang ini kan dari leluhur, memang dari siapa? Jadi harta amanah itu memang sudah dipegang dari zamannya para nabi, dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Lut, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad sebenarnya. Nah ini kan terus masa mereka tergantikan dengan kerajaan. Nabi Sulaiman itu sudah membentuk kerajaan ya Bunda ya. Terus akhirnya sampai ke kerajaan Pajajaran, Singosari, Majapahit, Mataram. Nah Jadi jangan terasing lah yang namanya kerajaan. iya, jangan terasing dengan kerajaan, itu sudah biasa. Nah jadi harta itu ke kerajaan. Nah yang dimandatkan itu kan dari Hamengkubuwono 10 ya Bunda ya. Terus dulu Manokwari awal Hamengkubuwono 10 terus jadi turun ke Paduka Soekarno. Nah sekarang ini dimandatkan ke Ibu Ratu Sarina satu-satunya. Sarina itu nama kecil, nama panggilan. Terus saya langsung ganti nama gitu karena saya ya ada problem lah dengan nama itu. Ya jadi Allah itu menugaskan utusannya. Ya gitu aja intinya gitu. Terus kenapa kita ada baliho itu kan untuk memperkenalkan bahwa ya Ibu Sarina ini dari dari prah leluhur, prah kerajaan ini, memperkenalkan dong kepada masyarakat apa sih itu sistem apa sih kerajaan itu gitu kan. Saya ingin memperkenalkan kembali karena ya kita kan selama ini hidup juga dari fasilitas itu, dari modal kerajaan juga gitu. Jangan disampingkan masalah. Makanya saya tetap bangga lah gitu loh, bangga loh. Dan kita berasal dari sejarah kerajaan Pajajaran, kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit. Nah, makanya sekarang Ibu Sarina di Bali itu ingin mengembalikan kembali marwah gitu ke kerajaan itu. Jadi kerajaan Pajajaran Anyar Nusantara, Anyar artinya yang terbaru, sebagai ini lah, saya sebagai ini loh, sebagai jadi jangan salah paham dengan balihonya Ibu Ratu Sarina itu hanya memperkenalkan, bukan mengadakan pemilu ya, bukan, atau mau dipilih atau mengadakan pemilu, bukan. Memperkenalkan kepada rakyat ini sosok yang sudah lama ditunggu, yang sudah lama dicari, yang sudah lama dibicarakan, bahkan dibicarakan tapi tidak mengenal. Nah itu yang susah. Kadang kita menjelaskan ke rakyat itu ibaratnya yang tidak paham, yang awam itu seperti agak susah ya Bunda Ratu. Seperti kita melukis di atas angin, susahnya minta ampun untuk mengertiin mereka gitu. Padahal inilah yang ditunggu-tunggu. Mereka tidak mengerti because karena tidak ada sejarah. Iya, karena nol sejarah. Yang refleksi kita terhadap kegiatan ini. Gitu. Jadi saya di situ kan sebutnya di baliho itu kan sebutnya Ratu Adil Pertiwi Nusantara. Itu sayang. Dan sebab saya itu yaitu Ratu Adil Pertiwi Nusantara. Saya kan Ibu Dewi Pertiwi Nusantara. Jadi ibaratnya saya ini perwakilan dari para leluhur, dari para 29 kerajaan, mungkin daripada negara gitu, dari beberapa negara gitu kan, untuk kembali muncul gitu loh. Jadi situ di baliho itu saya bukan presiden, saya bukan legislator, saya bukan mau jadi presiden, apa mau jadi cawapres. Saya tidak mau politik mereka, tidak. Kita tidak berpolitik. Tapi juga saya bicara aja kita berpolitik ya gitu, bukannya kita nggak berpolitik sama sekali. Tapi dalam artian kita tidak berpolitik seperti yang masyarakat lain umumnya gitu. Kita ini politik kita ya kita membawa bendera kerajaan itu karena kita nggak bangga dengan kerajaan gitu. Beda dulu mah zaman kerajaan kita mah sangat maju sekali dan tidak ada konflik ya sebelum adanya penjajah ya, sebelum adanya investor asing ya.
sebelum adanya investor asing, sebelum adanya penjajah, kerajaan kita aman, nyaman, tentram, damai gitu kan. Kayak apa yang antara perang Ubat itu, Majapahit dan Pajajaran itu kan nggak pernah ada, itu hanya buatan cerita. Dan pernikahan antara Majapahit dan Pajajaran itu namanya kemudian kerajaan ini ya, kerajaan Pajajaran yang kita kenal di Bogor. Itu Pajajaran sama Majapahit itu bersatu dan membuat kerajaan di Bogor. Istana Bogor. Iya. Itu kan kerajaan kita. Bogor, pokok. Istana Bogor itu kan kerajaan kita dulu. Iya, makanya justru kita kalau kita tengok lagi di masa kerajaan tuh sungguh sangat makmur, nggak ada yang susah, malah jaya ya Bunda. Sejak raja-raja itu difitnah datangnya penjajah, maka itu terkecoh. Disitulah ada keruntuhan dari kerajaan, karena ada pengkhianat, ada yang memang mau merusak, yaitu penjajah. Ada juga tidak 350 tahun Indonesia dijajah Belanda itu kan impossible ya, mungkin sebetulnya ya. Itu sebenarnya adalah tempat Indonesia itu tempat bersinggahnya beberapa negara sebetulnya. Tapi kalau misalnya yang membuat konflik ini sebagai penjajah ya karena ada yang menyulut gitu. Ada yang menginginkan posisi-posisi sebagai pemimpin di luar dari kerajaan. Jadi kalau kita kenal dulu VOC kali ya. VOC ya. Itu kayak Kamar Dagang Indonesia gitu ya. Tapi isinya tuh orang Indonesia yang mengatur jual beli antara Indonesia dengan Belanda gitu kan. Nah itu yang ya biasalah ada investor kalau kebanyakan duit kan pengen menguasai, ujung juga pengen menguasai negara gitu kan. Bahkan menjajah saudaranya sendiri sih itu bukan hal yang mustahil gitu kan. Ya, jadi unsurnya banyak sih ya waktu itu kan, zaman Belanda itu selain penjajah Belanda datang, di sisi lain ada pengkhianat dari bangsa sendiri yang sebenarnya ingin menguasai Indonesia tapi dia di luar dari terah kerajaan. Itu kerajaan itu bisa dipadukan melalui Sumpah Pemuda itu. Kita mau memadukan pemuda itu. Itu sejarahnya Sumpah Pemuda. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Padana ya. Ayo coba dengan kemunculan Ibu Ratu Sarina ini kita gali, kita cek lagi sejarah yang terdahulu. Minimal jangan meninggalkan sejarah kerajaan. Jangan meninggalkan. Gitu. Ada soalnya saya bagian dari situ juga ada. Karena aset ini juga bagian dari situ. Itu kan saya hanya sebagai solusi aja. Jadi jika terjadi sesuatu misalnya di negara republik ini gitu kan, tidak ada keberlangsungan lagi gitu kan. Saya datang untuk iya, kehadiran Ibu Ratu Sarina ini justru untuk rakyat, saya nggak perlu full 100% untuk rakyat gitu. Maka rakyat ini harus cross check, benar-benar teliti. Ini udah saatnya, harus benar-benar melek mata ya Bunda Ratu ya. Jadi jangan, saya tidak gila jabatan, saya tidak suka jabatan, saya tidak suka ini itu gitu. Karena saya hanya perintah aja dari Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Jadi masyarakat dunia pun harus di cover juga, harus dibantu. Kita yaitu jadi nanti united, jadi satu kesatuan terus di dunia nanti kelak gitu kan. Nah, karena Ibu Ratu Sarina Soekarno pemilik dana ini ya otomatis sistemnya disebut King of the King, raja di raja gitu. Makanya saya mengelola ini. Nah, tapi kalau saya tidak diberi kesempatan oleh masyarakat ya monggo gitu, saya akan diamkan saja gitu. Menunggu sampai benar-benar dia mau sejahtera ya kan harus ada modal, harus ada cuan. Nah ini cuannya udah datang bagaimana gitu. Ratu cuan, saya walaupun ratu cuan tapi saya tidak mata duitan. Saya mah nggak tergiur. Nggak usah banyak kita lihat kanan kiri, udah pokoknya tujuannya Ibu Ratu Sarina ini datang untuk apa? Nah, untuk mensejahterakan, mengembalikan sumber daya alam, perekonomian dunia. Udah itu tujuan itu aja. Nah, jangan kok begini, kok begitu, kok begini begitu, bertele-tele-tele akhirnya
ketutup akhirnya untuk melihat sosok yang ditunggu-tunggu aja ketutup dengan pemikiran kok begini kok begitu A B C D, udah nggak Ya, usah ke sana. Indonesia itu kamu harus punya prasangka baik dulu. Iya. Selain waspada dan hati-hati terhadap orang lain tuh harus juga ada prinsip berprasangka baik. Who is Sarina? Saya tidak mau orang lain tahu tentang saya sebetulnya. Kalau saya bukan karena tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi kalian harus pandai mencari tahu, menelisik gitu kan. Untuk apa kehadiran Ibu Sarina, Who is Sarina, siapa itu Sarina gitu kan. Apa maunya Sarina, apa tujuannya Sarina di negara ini begitu. Jadi kamu harus berpikir positif. Kan dalam Islam juga kan kita harus berprasangka baik, tapi tanpa meninggalkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Tetap saya juga nggak mau ibaratnya punya pengikut, saya juga tidak mau kata-kata saya dituruti gitu kan, karena kan belum tentu saya benar gitu kan. Tapi lihatlah seseorang itu dari tujuan, dari visi misinya, ya kan. Kalau selama ini kan jadi pemimpin negara itu kan kayak pemilu-pemilu gitu, pilpres itu kan hanya banyak suara, tapi tidak memberikan visi misi gitu. Hanya sekedar banyak suara dan banyak janji gitu. Ya kan, visi misinya apa? Komitmennya bagaimana terhadap visi misinya tersebut, terhadap tujuan hidupnya gitu. Kalau kebanyakan seperti itu, kalau saya kan nggak banyak janji, saya cuma menjalankan visi misi saya. Menjalankan tugas, ditugaskan bukan janji, menjalankan tugasnya. Dari 17 tahun saya sudah ditugaskan gitu kan untuk menjaga amanah, untuk penataan begitu. Dari Allah Subhanahu Wa Taala loh, saya diajarkan, bukan dari manusia gitu. Siapa manusia, orang-orang tokoh-tokoh leluhurnya udah pada meninggal kan gitu. Kenapa saya bisa berkomunikasi dengan Allah? Karena ya beda dong, utusan itu pasti dia punya jalan sendiri, dia punya keajaiban sendiri berkomunikasi dengan Allah. Iya, saya lebih dekat dari juga utusan. Dari jadi saya juga saya harus berlatih gitu bagaimana berkomunikasi dengan Allah gitu. Kayak misalnya saya sambil motong sayur, sambil masak, saya komunikasi sama Allah gitu. Ya, kira-kira langkah saya ini benar nggak ya? Jadi saya tuh selalu bertanya gitu. Bukan bertanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Kalau seandainya langkah saya ini salah, ya Allah berikan saya tanda aja gimana saya ini jangan melaksanakan perbuatan saya ini. Jadi saya selalu bertanya dan komunikasi dengan Allah. Karena sering dituntun sama Allah, sering berkomunikasi, sering berlatih, jadi saya terbiasa begitu. Hal yang mudah sebetulnya kalau kita lakukan. Karena gitu apa? Ya Allah juga nggak bakalan memenuhi apa mengabulkan keinginan kita kalau ada niat-niat kita yang nggak benar gitu aja. Iya. Niat kita juga mesti lurus juga. Sebagai utusan juga harus hati-hati. Tetap harus hati-hati. Allah bilang begini ya begini, Allah bilang jangan ya jangan gitu ya. Kalau secara manusiawi mah saya sebenarnya ngapain sih ngurusin negara Republik Indonesia ini? bukan urusan saya kan gitu. Tapi karena saya mandat ada pesanan untuk rakyat Indonesia, saya harus maju ke depan. Saya harus tahu, saya harus paham, saya harus mengerti, saya harus memahami, saya harus terjun langsung begitu. Yang bisa tahu Ratu Adil itu seperti apa, yang orang yang spiritualis, spiritualis ya. Sebenarnya di mana Ibu Ratu ini yang dimandatkan sebagai utusan Allah, petugas Allah, itu di belakangnya kalau yang bisa melihat itu di belakang Ibu Ratu itu siapa aja yang menuntun, yang menjaga, yang mengarahkan. Ibu satu kalau dilihat secara jasad, tapi kalau secara gaib lah, yang kasat mata, yang peka batinnya, coba dilihat lagi siapa. Cuman kan agak susah kalau untuk melihat. Ada saya, ada bapak, ada ibu. Ya, ada ibu. Jadi Trisulaweda itu maksudnya satu kesatuan Trisulaweda. Kalau di Tritunggal Kristen kan anak bapak, Roh Kudus, sama apa? Bapak ya, bapak Tuhan, anak Tuhan, Roh Kudus. Kalau saya Trisulaweda, ada bapak, ibu, sama saya. Jadi saya satu kesatuan. Leluhur, ribuan leluhur. Termasuk para nabi. Dari yang umum yang diketahui umumnya ya sampai 25 nabi. Tapi kan saya bilang begini kan tidak mudah dipercaya, apalagi dengan orang yang awam. Dengan orang yang awam itu susah sekali. Gayanya kayak begini lagi ya. Jangan dilihat fisik, jangan melihat fisik.
Kalau kita kembali ke kerajaan dulu, Tribuana Tunggadewi, Dewi Nawang Wulan, bahkan ratu-ratu yang menjadi ratu, bahkan menjadi pahlawan-pahlawan untuk membela, pakai mahkota ya, pakai mahkota, nggak pakai jilbab. Ibu Kartini gitu. Tapi bukan kita menyampingkan untuk berhijab, bukan. Nggak, orang kalau saya nggak mau membahas masalah agama ya, agama urusan masing-masing lah, pribadi masing-masing gitu. Saya nggak akan mencampuri. Saya welcome untuk Kristen, Katolik, Buddha itu Semua dirangkul karena urusan ini tidak gini. Yang saya punya sistem ini di World Bank dan di UBS adalah sistem Ratu Adil Imam Mahdi. Sebagai ratu. Mahdi itu artinya ratu adil yang dibimbing atau dipimpin oleh petunjuk. Ratu Adil Imam Mahdi itu artinya ratu adil yang dipimpin dan dibimbing oleh petunjuk. Petunjuk itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikategorikan Ahmadi itu apa gitu, heboh apa gitu. Dalam sistem saya ini, sistem keuangan saya ini, sistem yang akan saya terapkan juga itu Ratu Adil Imam Mahdi, itu ratu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tuh nggak pernah memberikan, kamu tahu sendiri, saya nggak pernah memberikan keputusan itu berdasarkan kemauan saya atau nafsu saya. Saya pasti komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa benar ini atau bagaimana gitu kan. Saya selalu minta petunjuk dari Allah, itu yang namanya Mahdi, itu yang namanya Al-Mahdi. Jadi saya tidak memberikan semata-mata aplikasi dari hawa nafsu saya, dari keinginan saya, atau dari orang-orang di belakang saya misalnya gitu kan, yang mensupport saya. Enggak sama sekali. Semua keputusan dari antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan aset kerajaan, urusan apa gitu yang saya dimiliki oleh Tuhan ini untuk semua agama. Saya tidak memikirkan kalian agamanya apa, kalian mau miskin, mau kaya, mau apa, semua berkat itu untuk semua makhluk dunia. Seperti matahari menyinari semua alam tanpa mengenal kamu orang jelek gak boleh disinari matahari. No. Sebab seluruh manusia di muka bumi ini kan makhluk Allah. Pokoknya nggak ada. Makanya Pajajaran kan makanya gini. Kerajaan Pajajaran hanya Pajajaran. Jadi tadi kita diterangkan kembali arti Pajajaran Anyar. Kenapa Ibu Ratu Sarina ingin mengembalikan kerajaan Pajajaran Anyar, itu yang artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan berjajar, tidak memandang status, semuanya sama, mendapatkan hak keadilan, mendapatkan hak kemakmuran, mendapatkan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, semuanya sama, tanpa pandang bulu. Oh ini anak jenderal yang lebih banyak dapat kemakmurannya, enggak punya. Nanti kedepannya kita Pajajaran semuanya sesuai dengan hak-haknya. Karena Ibu kan pasti komunikasi dong dengan Allah. Ini yang A haknya bagaimana, yang B haknya bagaimana, yang C itu yang ngatur Allah. Yang melalui Ibu. Gitu. Semua ada haknya, karena kayak gini. Kan nggak semua orang kan punya nasib selalu jadi orang kaya. Ada juga yang punya nasib memang harus jadi orang miskin, tapi kalau yang namanya miskin jangan miskin amat. Miskin masih tetap bisa makan, bisa pengen beli apa dapat gitu. Gizi, dapat itu namanya sejahtera, dapat pendidikan. Nah kita support itu gitu. Walaupun nasib dia misalnya selamanya jadi orang miskin gitu. Kita sebagai pemimpin harus tetap mensupport mereka dari segi pendidikan, kesehatan. Jangan bilang pekerjaannya gitu. Jangan bilang tetap aja dikasih modal juga miskin juga kan gitu. Tiga itu memang pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Jadi nggak ada pengangguran. Kasihan. Dan kita tuh Pajajaran Anyar. Kan kita kan di baliho kita kan kerajaan Pajajaran Nusantara menuju mercusuar dunia kan. Mercusuar dunia itu kan, tahu nggak, mercusuar itu kan kayak lampu ya. Memberitahukan kepada kapal-kapal besar gitu kan. Ini daratan loh, ini daratan kan gitu kan, mercusuar kan. Mercusuar dunia. Jadi kita tuh nanti jadi pusat perhatian seluruh dunia gitu. Jadi pusat dari kegiatan dunia gitu ya. Mengapa gitu? Karena kita ini sumber daya alami yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa. Indonesia itu kaya raya. Jadi Indonesia Nusantara itu kaya raya. Ke depan jadi patokan gitu. Jadi kalian tuh boleh ya mencontoh kita ya menuju mercusuar dunia gitu. Ya, silakan gitu ya menjiplak teori kita. Tapi ini mercusuar dunia kita ini kita perlu modal
perlu modal. Oh, Perlu jangan- peluru. Pelurunya siapa? peluru ya. Cari dong pelurunya. Pelurunya pasti satu yang diberi tanggung jawab untuk yang diberikan mandat untuk menuju mahasiswa ini gitu kan, kayak Ibu Sarina kan yang mempersiapkannya gitu kan. Modalnya harus cukup ya kan. Kalau sumber daya alam kan banyak lah di Indonesia kan, sumber daya manusia itu kan tetap aja ada sumber daya alam, tetap aja harus ada modal gitu kan. Nah menuju mahasiswa itu bertahap itu dengan adanya modal, dengan adanya penataan yang baik ya, penataan negara, penataan diri, penataan masyarakat, penataan budaya, dan juga adanya penataan hukum ya. Hukum jangan lagi tumpul ke bawah gitu. Tetap hukum atau penataan hukum itu harus berdiri tegak gitu, karena untuk mahasiswa dunia mustahil kalau kita nggak punya hukum yang jelas, hukum yang sebelah mata, hukum yang nggak seimbang ya. Nah itu yang disebut keadilan, ratu adil, Hukum yang tidak adil. hukum yang tidak adil. Jadi ya banyak hal yang harus kita benahi ya untuk Indonesia menuju mahasiswa dunia. Jadi jangan asal bicara, boleh jiplak kita, tapi harus punya teori, harus punya pegangan gitu kan. Pertama modal keuangan, kedua modal sumber daya manusia dan sumber daya alam, ketiga ya modal untuk menata negara. Kita harus ada ilmunya, menata negara, menata budaya, menata manusia, menata adat dan lain-lain, dan menata hukum secara hukum. Belum lagi kita harus menata ya undang-undangnya kan, Undang-Undang Dasar 45 yang harus disempurnakan lagi ya. Jadi kita ulangi kembali ya Bunda Ratu, jangan terkecoh dengan berita yang investor itu negatif. Ini soalnya Ibu Ratu Sarina ini bukan investor yang pada umumnya, bukan. Jadi, Tapi Ibu Ratu Sarina ini adalah induknya dunia yang dimandatkan keuangan seluruh dunia. Nggak ada lagi selain Ibu Ratu Sarina sebagai MT7. saya tadi tidak pasang karena kan saya ketitipan. Jadi DNA-nya Ibu Ratu Sarina dari mata, darah, rambut seluruh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tangan itu DNA-nya Ibu Ratu Sarina. Maka tanpa DNA, tanda tangan DNA-nya Ibu Ratu Sarina itu nggak bisa, Jadi nggak bisa dicairkan, nggak bisa dibuka. Jadi gini, kamu pegang surat atau dokumen, nih kamu pegang uang fisik. Tapi kalau tanpa DNA, tanpa pemilik nih, uang fisik kamu kan misalnya gini, penjaga amanah gudang ya, pegang uang fisik ya. Kamu masukin uang itu ke bank. Saya maksa nih, saya penjaga amanah. Kan saya ada berapa peti Bu? Ada kerajaan. Kamu kan dari penjaga gudang, pemegang amanah. Ada uang buat fisik berapa peti? Mau saya cairkan ke itu Bu, ke bank. Aku tanya dulu, kamu kapan nyetaknya? Nggak tahu, orang saya cuma dititipin. Kalau dititipin kan berarti bukan punya kamu dong. Bukan, saya cuma diamanahin. Terus kenapa kamu mencairkan? Masukin ke bank. Cari dulu dong yang nitipin. Iya. Yang Tahu nitipin siapa? Cari dulu yang nitipin, kasih yang nitipin. Harus ada penyerahan ke Ibu Ratu yang diamanahin nih ya. Nah, kalau langsung datang kucuk-kucuk ke bank, wah, bisa itu kan Langsung uang diblokir. itu kan tersistem. Biasa Ada nomor seri. Ke bank, loh ini kok kamu uang dari mana? Langsung ditanya begitu sama bank. Wah, terus saya ditangkap polisi. Akhirnya kan mikir lagi, disimpan aja. Nah, kalau disimpan, saya mikir gini, kalau cuma disimpan kayak jadi koleksi, nggak bisa diapa-apain. Kan lebih baik diserahin aja yang sama yang punya, untuk digunakan yang bermanfaat ke rakyat. Kan begitu. Kalaupun fisik uang fisik, Tapi nanti saya yang dititipin, saya pasti dapat upah. 2,5%. Ya, itu itu setuju nggak 2,5-10%? setuju aja lah, itu kan. 2,5% dari 1.000 triliun, Neng. Waduh, gede banget. Kamu kan nyimpennya 10.000 triliun kan, berapa peti kan? Nah, jadi gitu fungsinya pemegang amanah dititipkan aset, dititipkan fisik itu bukan untuk miliki sendiri, itu aset milik rakyat Indonesia yang harus diserahkan ke Ibu Sarina sebagai pemegang kolateral atau pemilik pemilik otoritas atas percetakan uang tersebut. Diserahkan ke Ibu Sarina, nanti Ibu Sarina kasih ke kamu 2,5%-nya. Terima kasih.
kamu telah menyimpan dengan uang saya dengan aman gitu ya. Oh, saya langsung lega, tidur enak, nggak beban yang dititipi. Kalau orangnya pemiliknya udah datang dititip, saya kena dam lagi sama Allah, ditegur ya kan. Mendingan saya serahin aja lah, udah saya serahin. Nah, masalah hak, masalah 2,5% itu sudah peraturan dari Allah. Bukan nego, jangan nego dari saya yang dititipi. Pokoknya itu nggak boleh. Ridha Allah lah. Bukan dari langsung itu aturan dari Ibu Ratu Sarina, bukan. Tapi itu dari leluhur dan juga dari Allah. Haknya segini. Main lah, dosa ngapain dari sedikit mah. Iya, bahaya. Nah itu kan kadang saya itu walaupun tidak ada fisik sekalipun, saya tidak mencari fisikmu. Kalau nggak ada uang fisik pun, nggak apa-apa, kamu nggak nyerahin ke saya, kamu buat aja bantal buat tidur, buat giliran, nggak apa-apa. Nanti saya cetak uang lagi sama negara, sama masyarakat. Saya cetak uang yang gambarnya bagus tuh, ada semoga saya misalnya gitu kan. Habis kamu nggak mau sih nyerahin. Iya. Kalau kayak gitu bikin risih, lebih baik saya nggak mau dititipin itu deh, Bunda Ratu. Saya lebih baik polisi Hello Kitty aja. nggak beban. Ya gitu. jadi ini ya untuk supaya untuk para pemegang amanah supaya nggak muter-muter kayak baygon gitu kan. Mau diserahin enggak kan dititipin. Tapi tenang, Ibu Sarina sudah mengetahui para pemegang amanah yang dari 6.600 orang kan tinggal 6 orang itu sisanya, yang lainnya pada meninggal. Dari 6.600 orang yang dititipi zamannya Bapak dulu. Waduh, terus sudah pada meninggal. Kalau yang tinggal 6. Kalau yang pokok itu kalau nggak salah waktu itu nilainya sekitar 250, tapi yang pokok lagi 129. Tapi yang pokok lagi ya sekarang udah tinggal 6. Dari 6.600, 250, 129 orang, sekarang tinggal 6 orang. Jadi saya udah tahu semua yang 6 orang itu yang asli. Jadi yang lain mau buka. Yang lain nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak ada suratnya gitu. Kadang walaupun dia nggak nyimpan fisik, tapi ada dokumennya tuh Bunda, dibuat ngamen aja itu dokumen. Gini, untuk monitoring untuk kayak orang seperti saya, untuk masalah pencairan saya tidak butuh dokumen. Jadi dokumen yang ada di orang-orang itu yang dibuat ngamen itu nggak ngaruh sama Ibu Ratu sekarang, karena dokumennya ada di badannya Ibu Ratu sendiri. Dokumen itu bukan untuk pencairan, itu tidak perlu dokumen. Dokumen kan bisa dibuat di Jatinegara, bisa dibuat di mana-mana. Oh iya, tempatnya di Jatinegara ya benar. Dokumen untuk pencairan dana amanah itu ya dokumennya di badan saya. My name is document gitu. Nama saya ini adalah dokumen. Sidik jari saya adalah dokumen gitu loh. Yang akan melegalisir semua sistem keuangan gitu loh. Jadi bukan surat gitu. Kalau surat itu gampang dicetak di Jatinegara gitu. Diduplikat. Gampang diduplikat ya. Kalau orang mau diduplikat di kuning saya nggak bisa. Jadi ya kalau gampang aja sebenarnya sih. Yang penting cari orangnya. Kalau cari orangnya pasti dapat barangnya. Sekarang kalau orangnya udah bikin baliho. Iya, orangnya udah bikin baliho, udah biar apa tujuannya untuk buat baliho itu ya untuk mengetahui bahwa nih sosoknya udah hadir. Ibu Sarina udah hadir. Saya nggak butuh tenar, saya nggak butuh apa-apa. Cuman saya kalau kalian mengenal saya dengan baik, saya siap membantu gitu kan. Kalau saya terus-terusan disembunyikan atau ditutup-tutupi oleh pihak negara maupun pihak pejabat dan lain-lain, itu nggak bakal selesai masalahnya. Nggak bakal selesai. Malah yang saya khawatirkan, kalau pejabat itu masih kekeh, masih ego, kita ke depan akan susah. Rakyat yang susah. Kalau saya sih hadir. Coba kita tengok aja, ini perusahaan besar aja udah kolab. Rakyat udah banyak yang nganggur, udah banyak yang susah, penjualan juga udah banyak yang macet, sepi, resesi. Mau bagaimana gitu? Mau bagaimana kalau pejabatnya masih ego, masih kekeh? Yang
MT760 Nggak, saya nggak bakalan bisa dibuka gitu. Nggak, Ayo, saya khawatir- bagaimana? Saya khawatir Indonesia bisa tenggelam kalau Bisa kayak begini. tenggelam. Makanya gini, makanya saya hadir tuh untuk masyarakat, untuk negara, bukan untuk apa-apa. Jadi kalau memang merasa ada yang bersalah dengan saya, mungkin ada utang gitu kan. Negara ada utang sama saya. Ya nggak usah, Bicarakan baik-baik nggak aja. usah khawatir, ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik aja, Ya, bicarakan baik-baik. Kita nggak ada solusi, jadi nggak ada uang. nggak ada Iya, Ibu Ratu Sarina sekarang udah nggak mikir terlalu ke sana yang ditakuti oleh mereka ya Bunda. Pokoknya gampang Lebih, lah. Maksudnya uangnya 11.000 triliun itu nggak digantiin juga. Ibu saya masih banyak. masih banyak. Masih banyak lagi. Yang 11 triliun itu kata Bunda Ratu udah dilupakan. Nah, kita bangun hal yang baru. lagi. Tapi kan saya nggak mau membangun hal yang baru, uangnya sia-sia. Makanya saya harus memberikan otorita penuh gitu untuk kalian gitu, supaya pengelolaan uang ini benar gitu, dan juga masuk ke masyarakat dengan baik, dengan benar gitu. Makanya di sini di balionya kan ada Jokowi, ada Pak Jokowi ya, Pak Presiden Jokowi, ada Pak Prabowo. Dalam artian saya memilih dua orang itu karena mungkin ada sesuatu di mereka gitu kan. Dan saya yakin gitu loh, dengan kolaborasi itu apa yang saya inginkan, apa yang saya berikan kepada negara bisa tertata dengan baik, dengan dibantu oleh Pak Presiden Jokowi dengan Prabowo gitu ya. Kalau kolaborasi ini kalian setuju, kalau saya sih saya cocok kayaknya dengan orang-orang seperti itu bekerja sama ya. Karena Tetap itu petunjuknya. tetap itu petunjuk dari Allah. Jadi waktu 2000 ini aku mimpi deh ya, mimpi nggak mimpi sih, antara mimpi atau vision gitu, atau saya lagi lihat masa depan. Kan saya bisa lihat masa depan ya tanpa harus tidur gitu, tanpa harus mimpi. Jadi saya lihat ini saya di tengah, ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo, jadi JWP gitu loh. JWP. Saya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo lagi jalan bareng gitu kan. Saya tuh tanya sama teman saya, kok saya ngeliat gambaran, kok saya jalan bareng, siapa ya Pak Jokowi, siapa ya Pak Prabowo. Nah kebetulan teman saya kenal dengan Pak Prabowo ya, kebetulan teman saya ini simpatisan dari Partai Gerindra gitu kan. Oh itu Pak Prabowo kali yang dimaksud gitu. Padahal kan Pak Prabowo waktu itu belum dapat apa-apa. Saya nggak begitu kenal, saya nggak terlalu kenal orang Waktu Indonesia. tahun berapa itu Bunda Ratu? 2010 atau 2010 atau 2000 ya udah lama juga gitu. Terus saya ingat banget terus Pak Jokowi juga saya nggak kenal gitu kan, itu udah ada di gambaran saya dua kali, satu mimpi, satu lagi saya ngeliat masa depan itu. Saya bilang saya tunggu orang ini ya, udah taunya 2014 muncul kan mereka, muncul dua gitu kan. Oh ini kali ini maksudnya, Masya Allah kan gitu kan, udah petunjuk dari Allah udah lama. Itu namanya mah kalau zamannya Nabi wahyu, mendapat wahyu. Dapat wahyu apa ya, mendapat ilham. Mendapat ilham. Saya juga nggak ngerti ya maksudnya, saya kan juga ngerti dong Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan pejabat, saya nggak mau berurusan dengan pejabat, saya nggak bukan ngerti apa nggak suka. Ribet. I don't want ribet, terlalu apa ya, kalau pejabat di Indonesia itu terlalu Pusing. bikin pusing saya gitu. Jadi saya Makanya ibu kok lebih senang tidak berpolitik. bergaul sama masyarakat aja. Iya betul. Ya kalau karena ini sudah waktunya amanat dan pelaksanaan aset kerajaan dan aset amanah ini harus dilaksanakan, maka harus saya maju dan tampil di hadapan kalian. Ya makanya saya mengapa bikin baliho, jadi masyarakat tidak usah asing dan tidak perlu heran. Saya bukan orang pemilu dan saya tidak, ya saya hanya menawarkan kepada masyarakat saya dari sistem kerajaan Pajajaran hanya siap membantu. Kalau mau, yang kalau nggak mau, ditunggu-tunggu. kalau nggak mau yang udah ada masalah gitu sama Jangan jangan mau bisikan dajjal. nggak bisikan-bisikan yang negatif Yang tentang kita begini, sama saudara aja nggak boleh. Jangan. Sama saudara Tujuan nggak Ibu boleh. Ratu Sarina ini untuk apa? Siapa Ibu Ratu Sarina? Oh, kalau saya berpikir sebagai rakyat. Oh, saya pelajari nih Ibu Ratu Sarina. Oh, tujuannya untuk mensejahterakan. Dia sosok yang dimandatkan keuangan seluruh dunia.
tanpa DNA-nya Ibu Ratu Sarina sebagai MT760, perbankan itu pasti tahu, yang mengerti perbankan pasti tahu MT760 itu siapa. Nah, tanpa Ibu tidak bisa cair. Lalu keadaan negara ini sudah resesi, sudah kolab, banyak hutang. Loh, saya tidak mau dong. Saya harus pilih Ibu Ratu Sarina biar ekonomi saya baik lagi, gitu. Biar sejak di World Bank itu kan yang bukan Ibu. saya punya mata pencarian gitu. Jadi yang punya World Bank itu adalah Ibu Ratu Sarina. Ya Memperpanjang begitu. pinjaman, Kalau saya memperpanjang- sebagai rakyat, saya mikirnya ke sana. Saya nggak mau mikir yang apa yang kurang penting. Menurut saya tujuannya itu Ibu Ratu Sarina itu apa? Kehadiran Ibu Ratu Sarina itu apa? Emang saya ditugasin sih ditugasin. dari leluhur, dari Allah Subhanahu Wa Taala Iya. untuk membantu dengan modal dari aset kerajaan ini gitu. Iya. Jadi ngapain kita merasa kabur untuk apa? Bu Sarina juga nggak kepengen apa-apa kok. Jabatan juga enggak mau. Terus uang juga dari negara, dari masyarakat juga saya nggak mau. Saya cuman sifatnya membantu, Ibu sebagai ibu, memberi support. sebagai ibu, sebagai yang mempunyai otoritas, ya Ibu. Tapi kalau sistemnya kayak begini, maksudnya sistem pemerintahannya kayak begini, di mana parpol itu sudah menggerogoti aset negara, aset rakyat, saya juga sebenarnya kurang setuju juga. Makanya saya muncul gitu, saya maju gitu. Maksudnya saya nggak mau, kita nggak mau lagi kayak begini gitu. Karena pejabat-pejabatnya hanya makan duit rakyat, jadi nggak kelihatan. Ya kalau misalnya saya di balik itu, saya hanya percaya itu orang itu aja. Coba kita Kalau seandainya dipimpin selain Ibu gitu ya, susah. Aduh, makin bagaimana untuk membangun negara ini dan bagaimana nasib rakyat. Ibu hanya Ibu yang mempunyai otoritas gitu. Jadi ya udahlah, kita mah bekerja sama aja, berkolaborasi untuk rakyat. Jadi tujuannya hanya itu aja. Jadi kan banyak yang bilang begini, itu kan aset kerajaan Bu, itu serahin aja kepada negara. Oh, dulu iya begitu, tapi kalau sekarang mendingan ini ya kerajaan yang mengelola dana dan sekaligus kerajaan yang memberikan otoritas penuh kepemimpinan. Karena kalau begini terus, kasihan rakyatnya. Kasihan rakyat. Uangnya dimakan sama parpol terus, capek. Peredaran dana lancar. Kita tai chi. Iya, tai chi, sip. Jadi seperti itu ya. Ini aja dijatuhin sama apa? Dijatuhin dan tidak direstui nih Bunda Ratu, dijatuhin. Dia ikut tai chi. Rembulan, di manakah engkau? Olahraga Pak, saya ini jadwalnya olahraga. Bu Ari Marita lagi yoga. Lagi yoga ya. Masuk ya? Enggak. Itu kalau tanya Bung Karno di mana? Di bulan. Iya. Di wajahmu lihat bulan. Kalau kangen sama Bung Karno lihat bulan. Kalau kangen dengan Paduka Soekarno lihat bulan, karena Bapak ada Di bulan. Nah, bingung lagi rakyat ngedengernya. Emang siapa Bapak Soekarno ada di bulan? Nah, itu dia makanya harus Di bulan ada kehidupan. Apa namanya? Nah itulah orang Indonesia tuh kadang-kadang Iya. yang halusinasi. Kita itu berasal dari halusinasi. Ya kan bapak ibu itu kan halusinasi dulu baru bisa jadi bikin anak. Semua berawal dari halusinasi. Iya. Jadi don't worry gitu. Bu Sono Mungkin- ngomong apa sih tinggi-tinggi banget halusinasi gitu. Halu gitu kan. mungkin gini kali Bunda ya. Zamannya leluhur ya Bunda, zamannya leluhur dan para nabi itu kan sudah meninggal. Ya udah meninggal, hilang gitu kali Bunda gitu. Padahal mah ya kalau kita cross check lagi, yang mati itu kan jasadnya. Ya jasadnya mati, tapi kan Ruhnya kan enggak. Lu milik Allah. Kata Allah mau tahan, Allah mau simpen dulu di sini di bumi, Allah mau Apa taruh. dia masih ditugaskan ya, itu loh perlu Kalau diingat. kalau ruh itu masih ditugaskan berarti dia lahir kembali. Lahir kembali, tapi kan kita nggak kenal Kalau dengan wadah yang baru. Contohnya seperti kadang saya jualan Bunda ya, tiba-tiba ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu, bawa kayak pemulung.
minta makan, minta minum gitu ya, Bunda Ratu. Ternyata setelah habis kedatangan sosok itu, warung saya langsung ramai. Lah itu pekerja siapa itu kan? Bisa itu itu nabi ya Bunda ya. Jadi gini, Atau malaikat gitu. Gak ada yang mati itu jasadnya doang. jadi gini, manusia itu kan Ayo saya buka. Ini wadah yang baru. Siapa Ibu Ratu Sarina? Saya nggak mau buka. Dikasih tahu juga nggak bakalan percaya. kalau saya mengaku aja, kalau saya mah Sarina, tapi dulunya Soekarno misalnya. Saya Sarina, Soekarno. Sarina. Tapi dulu-dulunya siapa? Ibu Ratu, tetap Ibu Ratu Dari dulu Ibu Ratu, dari zamannya namanya aja Ratu Anissa. oh iya, namanya banyak. Berarti siapa dong Ibu Di Ratu dalam Sarina? Kepres keputusan Presiden nomor 2 tahun 2002 dan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2005 itu kan di situ dijelaskan bahwa negara Indonesia Republik ini Presiden dan seluruh negara mengakui bahwa aset kerajaan itu memang dimanfaatkan untuk kepentingan negara Republik Indonesia sebagai bentuk percetakan uang negara. Jadi kan dalam Kepresnya, dalam undang-undangnya juga sudah jelas bahwa kerajaan itu asetnya dipakai oleh negara Indonesia sebagai kolateral ya, sebagai jaminan untuk mencetak uang negara. Nah, di dalam Kepres nomor 2 tahun 2002 itu dijelaskan bahwa Ibu Ratu Anissa Semani Sarinate dan Saifuddin Malik itu sebagai wali amanah saya, ibaratnya perwakilan dari orang tua saya yang sudah wafat, itu sebagai penyelesai dari seluruh aset amanah yang dititipkan kepada para pemegang amanah. Itu tertulis nama saya, bukan ibaratnya saya ngaku-ngaku Mbak. Dan di situ saya sebagai penyelesai dan hanyalah pemilik yang sebagai penyelesai. Jadi selain daripada itu, bahkan negara melarang gitu kan untuk penyelesaian amanah ini dilakukan selain dengan Ibu bisa saya sebagai pemilik. Jadi gitu. Ya otomatis kan negara Republik Indonesia kan ya pemilik modal Ibu Sarina ya kan, otomatis kan karena kan pakai dana kerajaan. Dan ini untuk diingat kembali juga untuk para pejabatnya, jangan kekeh, jangan ego. Seandainya tetap mereka mau berdiri, apakah mereka bisa mengembalikan perekonomian negara Atau utangnya karena mereka tidak punya otoritas. Nah, itu perlu diingat. Yang punya otoritas Ibu Ratu Sarina. Saya mau tanya, kalau seandainya mereka mau kekeh dengan dengan pendirian mereka, bagaimana caranya untuk mengembalikan perekonomian dunia sedangkan negara sudah kolab? Ya, Bunda Ratu. semua negara banyak. Kalau tidak datang ke Ibu, 60 negara bangkrut. tidak ada jalan keluarnya. Kenapa Indonesia nggak terlalu terbangkrut? Karena apa? Karena masih ada Ibu Masih Sarina. ada Ibu Ratu Sarina, masih ada leluhur yang Masih ada bekerja. tabungannya di Ibu Sarina yang masih banyak di sini. Nah, sekarang begitu, coba ayo kita kalau mau kita berpikir logika, ayo kita ke arah sana. Bagaimana solusinya tuh apa untuk rakyat, sedangkan rakyat itu udah banyak yang susah. Oh ya, saya juga mau ini kok Mas. Besok mungkin besok ya hari Selasa ya. Mungkin saya mau ke Bang Mandiri KCP Mandiri di Bekasi ya. Saya sih berharap nih, saya mau konfirmasi ya. Saya berharap uang saya masih ada nih di Bank Mandiri, jadi jangan dipakai lagi sama negara kan gitu. Ya, saya siap-siap aja besok Selasa saya mau marah-marah ini. Iya. Jangan sampai salah jalan. Ya, Bunda Ratu. Kalau Jangan sampai salah jalan. salah jalan error begini ya. Nanti kalau salah jalan kena dam sama Allah, bisa nanti gempa. Bisa gempa. Kan sudah ada tuh peristiwa kemarin Turki. Salah menggunakan aset. Ada bencana murni dari alam, ada teguran dam. Ada bencana itu nggak mesti murni. Karena ada teguran dari Allah nih, kena dam. Wah, ini Gak usah Allah ya, alam aja udah muak kali. Maksudnya Iya. alam tuh bergerak itu karena ada sesuatu yang harus diperbarui dan diperbaiki oleh manusia gitu. Dengan cara bicaranya alam kan dengan bencana, dengan lain-lain. tegurannya. Makanya kesimpulannya memang bencana itu dari manusianya. Manusia yang bagaimana, termasuk
termasuk pemimpin yang nggak baik, pemimpin yang salah jalan. Seperti udah zamannya dulu Nabi Musa kan menegur terus itu sampai ada bencana apa gitu. Itu ya seperti itu ya. Kita kembali lagi ke sejarah terdahulu lah Bunda Ratu, bagaimana utusannya menegur dan teguran alam semesta gitu. Itu aja. Saya hemat banget ya, bagaimana sih ya Bunda Ratu, mau diomong pakai apa ini. Pokoknya untuk sambil saya menunggu proses pemilu ini berjalan ya, kita kembali mengurus proyek-proyek tadi, proyek smart city, smart farm, sama aki baterai listrik ya. Saya mau support baterai listrik, saya mau investasi. Itu kan baterai listrik itu pabrik terbesar di dunia ya, saya mau bantu dalam rangka ya. Mobil listrik itu bukan satu-satunya untuk mencegah polusi ya, tapi setidaknya kita bisa memperoleh kendaraan dengan harga murah gitu. Dan investasi saya kan saya bisa bantu hal itu aja dulu ya, minimal itu. Dan mungkin saya akan proses beberapa prosesnya ya besok ke Bank Mandiri KCP Bekasi gitu. Kalau bisa tolong dikoordinasi dengan baik ya, jangan sampai saya marah. Aduh, kalau marah gawat, jangan deh. Saya nggak mau buka di sini, dibuka juga. Kalau Jangan sampai Ibu kalau Indonesia nggak ada. Pertiwi marah, udah gitu aja. Ntar kalau Indonesia BUMN bahaya. Kalau Indonesia BUMN nggak mensupport kita, proyek kita, saya tetap akan nanti mau nggak mau harus ambil di Singapura. Di Bank Pokoknya DBS Singapura. apapun Ibu dihalangi atau siapapun yang masih ego, Ibu tetap berjalan. Saya tetap berjalan. Karena Ibu ini mandat dari Allah. Mau ada negara atau Tetap tidak berjalan. negara, misalnya Republik Indonesia mau ada apa gitu, tetap saya berjalan. Tetap berjalan, Ibu harus tetap berjalan. Kalau Ibu tidak berjalan, saya juga kepikiran. Bisa susah saya makan nanti. Enggak, ya. Iya dong, Bunda Ratu. Kalau Bunda Ratu nggak tetap berjalan, bagaimana ekonominya pribadi saya aja gitu kan? Suami saya yang kerja, saudara-saudara yang bekerja, atau teman-teman saya yang di sekitar saya yang bekerja mencari mata pencarian. Kalau langsung Kan orang bilang gini, kan rezeki dari Allah katanya. ya rezeki dari Allah Allah, lempar gitu uangnya. langsung lempar Allah lempar kan enggak. Justru ada petugasnya nih untuk membangun pekerjaan, sebagai perusahaan ya kan, termasuk perusahaan. Iya, Kan banyak hal yang harus dibiayai gitu. harus kan. harus Tapi dibiayai. kalau pemerintahnya nggak support ya, kalau kebanyakan dikorupsi terus ya capek. Iya. Capek gitu, maksudnya gitu. Saya sih paham banget ya. Saya tuh sangat tidak diinginkan oleh beberapa pejabat dan beberapa oligarki gitu. Karena kan faktor itu tadi, yang dana saya 11.000 triliun yang dipakai itu oleh mereka, terus tiba-tiba saya muncul. Ya, mereka Iya. pasti panik kan? Pasti gitu. takut. Pasti takut. Kalau saya sih Sebenarnya enggak. yang lalu-lalu Udah gitu. Ibu pemaaf kok. Yang penting ayo kita berkolaborasi aja, bekerja sama, tapi ya harus aturan dari Ibu. ya sekarang nanti ke depannya aturan dari saya. Karena Ibu Otoritas itu saya. menyimpan naskah apa ya namanya Bunda Ratu, menyimpan dokumen tentang aturan ke depan. Aturan ke depan kenapa? Tebel segini, itu sudah dibuat dari zamannya leluhur. Ini dana ini diperuntukkan untuk ini, dana ini untuk diperuntukkan untuk pembangunan ini, untuk kemanusiaan, untuk ini, untuk ini. Sudah tertata. Dan Ibu belum lahir aja sudah ada itu. ya, karena Nah, itu begitu. kerja para leluhur. Kerja para leluhur. Saya kemudian sifatnya melaksanakan, menata, gitu, mengatur. Jadi kalau saya kalian semua kalau saya ditenggelamkan atau disembunyikan sama kalian, ya rakyat juga tenggelam semua, udah rakyat gitu juga aja. tenggelam semua. Karena begitu. saya punya otoritas, saya punya kewenangan atas dana tersebut, atas penggelontoran dana tersebut. Gitu. Jadi kalau nggak ada, saya juga bingung. Kejadian di mana itu? Brunei Darussalam apa Sri Lanka ya Bunda Ratu, yang presidennya langsung kabur, Iya, karena rakyatnya mencar-mencar. karena nggak Itu punya- sudah Karena itu nggak udah- nggak punya aset lagi gitu, nggak punya modal lagi negara. ngerinya Indonesia, Bu. Pilot negara dia nggak Aduh, pilot, pilot. bangkrut. Termasuk
sudah semua negara sudah pilot, kecuali Indonesia ini masih ada jalan keluar karena masih ada ibu. Kayak utangnya India gitu ya, terus dibantu sama Rusia. Enggak juga, Rusia juga ada utang, masih ada utang juga sama pusat ini. Semua negara gitu. Makanya kita hadir dalam rangka untuk mensupport kembali gitu. Mau hutang lagi boleh, mau dibantu ya boleh gitu, monggo. Yang penting terima dulu lah orangnya. Garis besarnya. Oh ya. Pokoknya secara garis besar, karena saya owner dari World Bank dan UBS, Union Bank of Switzerland, dan World Bank, maka sepertinya saya kan sudah sejak tahun 2016 lah saya sebenarnya sudah mengunci semua sistem keuangan dunia. Dari segala sisi saya sudah mengunci, makanya kalian tidak mendapatkan bantuan lagi dari World Bank atau tidak mendapatkan kolateral atau penyeimbang dana, kolateral itu bisa berupa emas atau berlian untuk percetakan uang kalian atau untuk kalian mau utang lagi, karena semua sudah dikunci oleh Ibu Ratu Salina Soekarno. Untuk sementara saya kunci supaya semua prihatin, supaya semua terbuka hati dan pikirannya, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Mungkin selama kalian menjabat atau kalian memimpin itu, atau kalian punya bisnis usaha telah menzalimi banyak masyarakat dan wilayah masyarakat, banyak yang dirugikan. Makanya dengan keputusan Hak rakyat nggak kembali ke rakyat. hak rakyat tidak kembali ke rakyat, keuntungan dari perusahaan atau pengelolaan sumber daya alam tidak kembali ke rakyat. Makanya berdasarkan keputusan para leluhur, dan saya mungkin juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, saya mengunci seluruh aset untuk sementara ini, mengunci seluruh aset keuangan dunia, sampai kemudian kalian benar-benar menerima saya untuk sebagai bahwa saya sebagai otorita dan yang akan memimpin dan mengelola menata negara. Nah, karena saya harus memiliki otorita penuh supaya saya bisa menata dana ini dan juga menata aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu kita dengan baik dan tanpa berat sebelah. Itu yang disebut ratu adil ya. Jadi tidak berat sebelah dalam segala keputusan, dalam segala dana ini, dan saya tidak mau didominasi oleh para partai politik ya. Saya tidak mau lagi didominasi oleh para oligarki atau pengusaha-pengusaha yang itu saja. Saya mau masyarakat yang baru, pengusaha yang baru, anak muda yang kreatif. Ini tugas besar sebenarnya, ini tugas terbesar, tugasnya leluhur. Para leluhur itu belum mati, mereka pun sedang berjuang, mereka pun menunggu sambil bekerja dengan kehadiran ibu ini. Jadi ini tugas besar, bukan tugas remeh-temeh, bukan apa yang disepelekan. Hal yang tidak mudah adalah hal yang tidak mudah adalah kita memiliki otorita penuh dan memiliki aset titipan dari kerajaan dan leluhur, tapi kita melihat masyarakatnya atau pejabatnya masih seperti itu gitu. Tobat aja, maksud saya tobat, segera berubah gitu. Jangan mementingkan kepentingan pribadi atau punya niat-niat lain. Misalnya, kita akan mendirikan negara Islam, kita akan mendirikan negara ini, negara itu, gitu. Tidak gitu ya. Tetap pada porosnya sejarah kita yang awal, yaitu Republik Indonesia atau kerajaan, itu saja. Itu saja. Jangan ke arah yang lain. Kita punya garis besar haluan membawa agama nanti bisa riwe. Pasti nggak adil. Kalau membawa atas nama agama pasti nggak adil. Pasti satunya maunya begini keyakinannya, satunya begini maunya keyakinannya gitu. Jadi udah kita berantem lagi gitu. Nggak ada ujungnya akhirnya. Kita ke arah ke satu aja. Satu kesatuan untuk apa ada Bhinneka Tunggal Ika? Iya, untuk apa ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Iya. Jadi gini, udahlah, power kalian itu udah cukup lah. Jadi sekarang udah waktunya pembaruan, para pembaru yang akan berdiri tegak tanpa meninggalkan para politisi yang lama gitu ya, sebagai bahan konsultasi, bahan
pertimbangan, karena kan politisi lama biasanya punya pengalaman penuh gitu kan. Nah, untuk otorita berikutnya ke depan kan otorita penuh dari saya gitu, maksud saya nanti akan tumbuh orang-orang yang punya prinsip yang sama dengan saya gitu, yang memang ingin memberikan perubahan kepada negara ini. Perubahan yang benar-benar yang perubahan ya, bukan yang berlatar belakang orang-orang yang tidak, yang apa ya, yang hanya kedok pura-pura gitu, ketahuan buat kita tuh ketahuan. Buat orang tua kayak kita tuh ketahuan yang mana yang pura-pura untuk perubahan dengan yang benar-benar untuk perubahan itu ketahuan. Kalau ke ibu makanya dia berikan buku mujizatan ini bisa melihat seperti Kamu pakai scan baju, aja. kamu pakai baju aja saya bisa tembus pandang, bisa lihat. Ibu tuh mata ibu tuh seperti alat scan atau apa namanya, apa sih kalau di dokter itu ya scan. Oh ini orangnya begini, oh ini begini, oh sifatnya begini, oh tujuannya begini, oh maunya apa itu. Saya tuh tahu banget itu. Nah, Dari Ibu lihat sakti. orangnya, kalian pakai baju juga saya tuh bisa tembus pandang. Misalnya lambung kamu ada sakit atau apa udah ketahuan. Apalagi hati. Kalau ketemu sama Ibu Ratu Sarina secara langsung bisa dicek dari mata. Dari mata. Jadi matanya Ratu Adil, jadi Ratu Adil itu ibu tuh Kayak terowongan mata saya. mata yang hitam kecil di tengahnya itu tuh kayak semacam lubang sumur dalam banget. Beda dengan mata kita yang normal, dalam banget. Jadi saya ngeliat aja, merinding, serem. Jadi itu beda. Jadi kayak lubang teropong gitu. Jadi saya bisa melihat ke depan dan melihat ke belakang gitu. Makanya saya suka musik gini karena suka mendengar yang tidak didengar orang lain. Kuping juga ibu tuh nggak punya kayak lekukan gini loh, nggak punya. Jadi kayak begini. Saya kupingnya rata, nggak ada tekukan. Itu menciri-cirikan Saya mendengar sampai ke segala penjuru. semua penjuru ibu tuh mendengar. Bahkan kamu ngomong di kamar kamu ke dalam juga saya dengar. Makanya kadang ibu Ratu tuh pakai headset, ya pusing kan dengerin mereka gitu kan, ya udah males lah dengerin mereka sama pakai headset aja kadang. Makanya kalau di keramaian itu saya kadang-kadang suka pusing, makanya saya tutup kuping saya dengan lagu gitu, karena di keramaian itu saya bisa baca semua pikiran orang gitu. Saya bisa tahu orang ini lagi ada masalah, lagi apa gitu. Maka ngeri kalau ibu sampai marah, apalagi sampai mengucap apa yang diucap itu tuh pasti terjadi, ngeri. Makanya siapa itu Ibu Sosok Sarina, saya emang nggak bisa mau buka-buka lah. Yang mata batinnya tajam aja deh yang bisa mengetahui siapa itu Ibu Ratu Sarina. Ya Bu. Ya udah. Oke, ya sudah, itu saja dari kita. Semoga semua urusan kita dimudahkan, dilancarkan, masyarakat dan negara ini diberikan kedamaian, ketenangan dalam urusan-urusannya menghadapi pesta demokrasi, ya, dan kita juga diberikan kelancaran dalam usaha untuk tetap menjalankan tugas kita ya, sebagai investor, sebagai tetap kita mendirikan baliho gitu. Tetap karena perjuangan ibu itu nggak bisa ditahan, harus terus maju. Harus terus mengenalkan aja kepada masyarakat tentang sosok Ibu Sarina. Maksudnya supaya tidak asing gitu kan. Saya kan lihatnya lillahi ta'ala untuk membantu masyarakat ke depan. Dah, gitu aja. Nggak banyak-banyak. Nah, itu aja dari kami. Sekian, terima kasih yang sudah mendengar, yang sudah mengamati. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Dan Pokoknya mengawalinya dengan menerima segala sesuatu itu, terima aja dulu, tampung aja dulu, ditampung. Jangan berburuk sangka. Semoga pejabat-pejabatnya juga ayo kita sadar, bisa kolaborasi, bekerja sama, berkolaborasi. Tapi aja. Niatnya apa? Untuk rakyat, semua kepentingan rakyat. Semua kepentingan rakyat. Untuk menata diri, menata keluarga. Coba menata kita bayangkan. Kalau seandainya rakyat senang, rakyat sejahtera, rakyat makmur, kita juga ikut senang, ikut makmur, ikut sejahtera, kan senang hidup seperti bahkan itu. Berbagi dan menularkannya kepada dunia, namanya mercusuar dunia. Namanya mercusuar dunia. Kalau mendengar pakai gini jangan ditiru, semua pada ngomong mercusuar dunia, nanti malah rakyat menyampaikan rakyat, di sana juga mercusuar dunia, di sana juga mercusuar dunia. Jadi
Ya, yang beda. aslinya, yang bedanya jadi terkecoh dengan mereka-mereka yang meniru-meniru. Kita bukan alat jiplakan, Itu silakan. apa alat fotokopi, bukan. Itu apa motonya Bu Sarina, mercusuar dunia tuh mercusuar yang sesungguhnya, bukan mercusuar tanpa modal. Iya. Oh, kejedut. Gimana lagi? Oke deh. Iya, itu aja. Kita terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat kalian semua, buat pertimbangan kalian semua. Kita welcome sama kalian. Welcome. Welcome. Mari bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan. Kamu dulunya. Selaras, serasi, biar jangan ada lagi gap di sebelah. Oke? Bye. Terima kasih. Ibu Ratu Sarina siapa yang punya? Mak Tuan siapa yang punya? Sarina siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pemerintah sini. Sarina siapa yang punya? Sarina siapa yang punya? Sarina siapa yang punya? Yang punya kita semua. Yang punya siapa? Rakyat Nusantara, dan akan membahana ke seluruh dunia. Sorak-sorai bergembira. Tapi apa? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, ini rektor bangsa. Indonesia merdeka, merdeka menuju Pajajaran, Pajajaran, Pajajaran anyar. Di Pajajaran berdiri tegak. Maksudnya nggak ada lagi perbedaan. Itulah tujuan kita, Pajajaran bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Mau masuk juga, Bu? Ya, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Sini masuk. Koruptor bangsa. Indonesia merdeka, merdeka menuju Pajajaran, Pajajaran. Itulah tujuan kita, Pajajaran bersama. Tujuannya memakmurkan rakyat. Lagi. Sarina siapa yang punya? Sarina siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sarina siapa yang punya? Sarina siapa yang punya? Yang punya rakyat Indonesia. Merdeka, Menuju mercusuar dunia. Ya, mercusuar dunia sejahtera, makmur sejahtera. Selamat datang Kerajaan Pajajaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga segala apa yang kita cita-citakan terlaksana di tahun 2024. Bismillah. 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 Meteor kemarin yang ketujuh ya. Meteor yang kemarin lewat pintas-pintas adalah meteor petanda. Itu petanda kita diberi kemuliaan menuju 2024. Semoga lancar segala urusan. Mau itu ada pemilu nggak ada pemilu, mau itu ada calon presiden nggak ada calon presiden, mau itu presidennya cuma itu nggak ada ngaruh. Pokoknya rakyat Indonesia dan negara ini tetap mulia dan menuju sejahtera gitu ya. Jadi meteor itu untuk orang-orang yang ditugaskan. Orang-orang yang ditugaskan dalam amanah ini mendapatkan perlindungan dari Allah itu. Tujuannya itu petanda aja gitu. Petanda dari Allah. Oh itu oke, diridhoi perjalanan orang-orang amanah. Boleh dibuka hari apa kemarin yang pasukan langit itu? Kalau pasukan langit malam Jumat pasukan
jutaan pasukan langit sudah pada turun, sudah memberikan perlindungan kepada kita semua ya, terutama kita nih yang bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan. Jadi jangan khawatir mau ada kericuhan, mau tidak ada pemilu, mau ada batal pemilu, mau ada apa, kita insya Allah sudah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petugas amanah. Kita sebagai petugas amanah untuk tetap menjalankan amanah-amanah kita. Amin ya rabbal alamin. Selalu dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ridho Allah yang utama. Ridho Allah yang utama. Rahayu, rahayu. Bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, dingin datang menghantar berjuta kesejukan. Bunda, kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Tatkala belum ya, salam. Tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kau singkap udara di hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tidak tercinta hanya kepada. Yo, jangan cuma bisa ngomong kalau otak masih kosong. Nilai orang paling pinter udah kayak maha bener. Lihat yang lain bahagia, kok repot. Giliran balik dihina, kok sewot. Kalian modal bacot yang hobinya cuma nyolong. Di depan muka so baik ternyata kau banci munafik. Ngomongnya nggak jelas, dah salah kok ngegas seakan berkelas. Padahal lu से बढ़ के कर्म क्या अब ठोक सके तो ठोक ले दुनिया। हम दोनों बेमिसाल सज धज के कमाल, बाहें डाले हुए बाहों में जो नाचे। ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. देखे झुल्ली घेर में बुलाया न करे, हाय देखे झुल्ली घेर में बुलाया न करे। तेरी लत लग जागी तड़पाया न कर। ना 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 मेरी हाँ बन गई, तू 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 मेरी जान बन गई। आज क्यों 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 मुझे प्यार हो गया,
सनम तूने मुझे लुटा